Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mashud. Saya sebagai guru Al-Quran Hadis di MI Mambaul Ulum, Desa Pamulaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri K. Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 207-224-608. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran di MI Mambaul Ulum Kecamatan Camplong pada kelas 4 dengan tema bacaan idgham dan iqlab sebagai syarat terlaksananya uji kinerja UKIN PPG UIN Gus Dur Pekalongan tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pelajaran pada hari ini dimulai, tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta datam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya mari kita membaca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Baik. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian, akan mengabsen kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Coba saya absen dulu. Adila Syafiqah, Devi, Iqbal Maulana. Yang terakhir, coba hadir semua kayaknya. Inayatul. Bagus. Selanjutnya mari kita bernyanyi dulu tentang nun sukun dan tanwin. 1, 2, 3. Non sukun dan tanwin mempunyai 5. Harus kita
amalkan. Bila ingin baca Al-Quran, bila ingin. Baik, selanjutnya Bapak akan bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian ketika membaca Al-Quran? Bagus. Selanjutnya, pernahkah kalian membaca Al-Quran dengan tajwid? Pernah. Bagus. Selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar bacaan idgham dan iqlab? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Minggu kemarin, apa yang dipelajari oleh kalian? Tentang apa yang minggu kemarin? Ada yang tahu? Tentang surah Al-Zalzalah. Coba sekarang, coba sebutkan satu saja kandungannya surah Al-Zalzalah. Bagus, tepuk tangan. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak pada kali ini yaitu tentang bacaan idgham dan iqlab. Adapun tujuannya yaitu siswa atau peserta didik dapat menunjukkan dan mengidentifikasi tentang bacaan idgham dan iqlab. Selanjutnya baik akan Bapak jelaskan melalui layar yang ada di depan. Tolong disimak dengan baik ya. Kami akan menyetel pembelajaran yang ada di depan. Coba sebelum dimulai, bukunya dibuka, buku tulisnya sama bolpennya diambil. Sudah? Baik, saya akan membuka video pada layar yang ada di depan. Tolong disimak dengan baik. Apabila ada yang ingin ditulis, yang ingin dicatat, bisa dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang hukum bacaan idgham dan iqlab. Mohon disimak dengan baik ya. Pertama, kita akan bahas tentang idgham terlebih dahulu. Idgham adalah memasukkan atau menyebutkan. Adapun idgham ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Yang pertama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah mensukun atau tanwin bertemu huruf idgham bi gunnah. Adapun cara membacanya adalah memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf hidup setelahnya dengan dengung. Hurufnya idgham bi gunnah ada 4. Yang pertama yaun, nunun, mimun, wawun. Contoh bacaan idgham bi gunnah. Yang pertama nun sukun bertemu ya atau tanwin kasrah bertemu ya. Contohnya faman ya'mal ba'di yatasaalun. Nun sukun bertemu min mithlihi min malihi. Adapun yang bertemu dengan huruf waw, lahabin wa tab saddaw wa min khalfihim, itu tanwin kasrah atau tanwin fathah bertemu huruf waw. Yang bertemu dengan huruf nun, man nasya innahnu, itu bertemu dengan huruf nun. Semuanya apabila sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini ya, min, waw dan nun, itu harus dibaca idgham bi gunnah. Cara bacanya nun. Pembagian idgham yang kedua yaitu
idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf idgham bila gunnah. Dan cara membacanya itu memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf hidup setelahnya tanpa dengung. Adapun hurufnya idgham bila gunnah itu ada dua, lamun, raun. Contoh bacaan idgham bila gunnah. Tawwabar rahimah min rabbikum. Yang pertama tanwin fathah bertemu ra. Yang kedua nun sukun bertemu ra. Contoh idgham bila gunnah yang bertemu dengan huruf lam yaitu malan lubada min ladunka. Yang pertama itu tanwin fathah bertemu dengan lam. Contoh yang kedua itu nun sukun bertemu dengan lam. Dan cara membaca idgham bila gunnah ini berbeda dengan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu didengungkan. Kalau idgham bila gunnah yaitu memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin pada huruf setelahnya tanpa didengungkan. Materi kedua yaitu bacaan iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf iqlab. Dan cara membacanya adalah mengganti bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim. Adapun hurufnya itu hanya ada satu, yaitu ba. Contoh bacaan iqlab. Amba'ah yastambitunahu min bani. Begitupun seterusnya. Contoh-contoh bacaan iqlab nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya itu mengganti bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim. Seperti itu. Apakah kalian sudah mengerti? Nah, kita sudah belajar tentang baca idgham dan iqlab. Saya yakin anak-anak sudah mengerti semuanya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barokah. Terima kasih, sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah ada yang mengerti tentang pelajaran idgham dan iqlab? Sudah. Coba idgham itu ada dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama? Yang kedua? Bagus. Selanjutnya, apa yang dinamakan idgham bi gunnah? Coba contohnya idgham bi gunnah. Min nutfatin. Bagus. Mengerti semua? Kalau sudah mengerti, Bapak akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok ini yaitu kan kelompoknya menjadi 4 kelompok. Mengerjakan tugas kelompok ini yaitu yang pertama tugasnya amati bacaan ini. Surah Al-Balad ini dari ayat 1 sampai ayat 20. Ini yang pertama soalnya amati ini dibaca. Setelah itu di dalam kelompoknya diskusikan bersama-sama. Dan yang ketiga yaitu tentukan mana yang bacaan idgham bi gunnah, mana yang bacaan idgham bila gunnah, dan mana yang bacaan iqlab. Berikut dengan alasannya kenapa kok ini dinamakan iqlab, dinamakan idgham. Paham? Paham. Baik.
Dikerjakan bersama-sama ya, sama kelompoknya. Cari. Paham, sudah paham. Ini caranya begini. Di sini kelompoknya. Cari idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan iklab di sini. Di soal balad ini. Cari contohnya, kenapa alasannya? Kenapa kok dinamakan idgham bi gunnah? Alasannya ditulis. Paham? Paham. Coba. Sudah paham? Belum. Coba ini diamati, dibaca. Setelah itu ditentukan mana idgham bi gunnah, mana idgham bila gunnah, mana iklab. Paham? Gimana? Sudah semuanya? Sudah. Bagus. Kalau sudah, coba yang ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya, coba kelompok mana yang berani untuk maju ke depan? Kelompok 3. Ayo semuanya. Di sini. Coba, ayo berbaris di sini, kamu di sini. Yuk berbaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama idgham gunnah. Contohnya. Walisana wa safatani. Karena tanwin fathah bertemu waun. Yang kedua idgham bila gunnah. Malan lubadan. Karena tanwin fathah bertemu lamun. Yang ketiga iklab ilum bihada. Karena tanwin dhamma bertemu baun. Tepuk tangan. Sudah. Dapat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak ada soal sumatif. Soal pilihan ganda dan esai tentang bacaan idgham dan iklab. Di sini anak semua. Kecuali. Yo. Kalau sudah dikumpulkan, ayo dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan semuanya. Ayo dikumpulkan. Masih semangat? Masih semangat? Bagus. Selanjutnya pada kali ini Bapak ada kuis. Ayo siapa yang ingin maju? Ella. Coba Ella pilih nomor berapa Ella? Nomor 5. Coba lapat lahabi watab termasuk contoh dari apa? Coba mana itu guna? Dipegang. Itu bi guna. Bagus, tepuk tangan. Yang lain, ayo yang lain. Ayo, Muhammad Thohir. Pilih halamannya. Ayo, pilih nomor 1. Tetap di situ. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? Dipegang. 100, bagus. Kalau sudah, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian ketika belajar pada hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Karena ada layarnya, ada permainannya, ada nyanyiannya, seperti itu ya. Bagus. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Pada hari ini yaitu belajar tentang idgham dan iklab. Idgham itu dibagi 2, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Ya, nun, mim, waw. Cara membacanya bengong. Yang kedua idgham bila gunnah hurufnya ada 2 dan cara membacanya tidak bengong. Untuk iklab itu hurufnya ada 1. Cara membacanya merubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mem.
Karena salat pelajaran pada hari ini sudah selesai, mari kita membaca alhamdulillah satu kali bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.